Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Tak doain yang nonton video ini tahan lama di ranjang. Karena apa? Buat laki-laki, nggak ada yang lebih memalukan, nggak ada yang lebih menyedihkan, nggak ada yang lebih melukai harga dirinya ketika dia keluar duluan sebelum pasangannya puas, atau ketika pasangannya baru mulai under 2 menit. Iya, kita akan bahas ejakulasi dini. Kenapa topik ini selalu bisa dibahas? Karena masih banyak dari kalian ketika aku live, aku live itu kan yorak moro-moro bahas ranjang, ke-ban, keblokir, iya jelas. Itu langganan terblokir. Padahal topik pembahasanku sebatas panganan, mie, tapi kalian loh, komen kalian sing marak kayak ngono ki. Mbak, gimana caranya tahan lama? Banyak banget cowok-cowok. Se-hopeless itukah kalian? Tak pikir, perasaan aku bikin konten terus deh tentang ini. Apakah kalian nggak nonton, nggak dengerin, nggak mau praktekin? Padahal tak kasih tahu caranya. Ketika laki-laki keluar duluan sebelum pasangannya puas, mending sebelum pasangannya puas, pasangannya lagi mau enak gitu, lagi meh mendesak wes metu. Akhirnya apa yang dilakukan si cowok ini? Minta maaf, ngerasa bersalah, mungkin marah, langsung pergi, malu dan sebagainya. Atau mungkin akhirnya nggak sama istrinya lagi, lebih memilih jajan di luar gitu karena dia bayar gitu kan. Aku nggak melukai istriku gitu. Sementara pasangannya mungkin akan cuman, iya nggak apa-apa kok sayang. Tapi dalam hatinya ngempet, enak we durung gue wes metu. Ya wis lah. Dan apapun itu deh, responnya gimana. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan kalian kayak gitu? Coba. Mau sampai kapan? Udah tahu ejakulasi dini, udah tahu kecepatan metune. Wong belerong metu kok kowe metu sih. Senene gurumu mesti. Mau sampai kapan? Dengerin aku, kalau kamu nggak ada penyakit khusus, masalah durasi itu bisa 80% lah. Itu masalahnya ada di pikiran kamu doang. 20%-nya di kebiasaan keseharian kamu. Ya mulai dari makanan, pola hidup, pola tidur, dan sebagainya. Tapi 80%-nya di otakmu. Kalau masalahnya 80% ada di otakmu dan 20% di pola hidupmu, solusinya bukan obat. Solusinya bukan obat oles yang bikin kamu kebas sampai nggak kerasa sama sekali. Bukan obat-obatan yang bikin kamu deg-degan luar biasa, jantungan meh modar. Bukan obat-obatan yang nggak tahu bahan-bahannya isinya apa terus bikin kamu deg-degan atau mungkin sampai berujung ke kematian. Nggak, obatnya bukan itu. Jadi hari ini aku akan nge-spill caranya ngerem yang benar secara alami tanpa obat-obatan, dan kamu harus dengerin itu supaya kamu bisa tahan lama. Gak cuma dengerin tapi praktekin. Kita mulai dari latihan dasar. Ketika kamu lagi coli menggunakan tangan sendiri, otomatis kamu entah itu membayangkan, entah itu pakai handphone gitu ya. Ketika kamu kerasa udah mau keluar, lepas, stop yang mau lakuin sekarang. Tahan itu beberapa detik. Lakuin itu berkala. Nanti durasinya pasti akan nambah panjang. Misal kamu biasanya semenit udah mau keluar, pas udah mau keluar, stop. Entah itu mau cekel kayak, entah itu kamu melepas itu semua, kamu bayang kayak apa, sembarang, intinya stop. Ketika stop, apa yang kamu lakuin? Atur nafasnya. Berhenti total dari kegiatan itu, terus atur nafasnya. Kira-kira kamu atur nafas, diem itu sampai 30 detik. Setelah kamu ngerasa oke, aku bisa menahan, gak ada yang keluar sedikit pun, ulangin itu 3-4 kali. Sebelum akhirnya kamu bener-bener ngeluarin calon-calon bayimu, calon-calon uget-ugetmu. Mudeng, jadi satu sesi itu kamu ulangin 3-4 kali sampai akhirnya ya udah mau keluarin gitu. Tujuannya biar otak kamu tuh tahu, oh ini ambang batasnya. Yang mana ambang batasnya itu mau push terus tuh. Yang biasanya kamu semenit udah keluar atau under semenit udah keluar, di-push lagi semenit lebih 2 detik. Gak apa-apa, 2 detik juga peningkatan. Gak harus di hari itu mbak, harus peningkatan, enggak. Mungkin peningkatannya di minggu depan, gak apa-apa. Kebanyakan cowok itu nggak kenal sinyal tubuhnya, jadi udah kebablasan gitu loh, reti wes metu gitu. Jadi cara ini untuk biar kamu tahu batas tubuhmu. Tips yang kedua adalah senam otot panggul atau yang biasa kita sebut senam kegel. Ini familiar ya, dan senam kegel ini sering dilakukan ibu-ibu atau cewek-cewek kayak aku. Tapi ini bukan cuman buat cewek-cewek, kalian juga bisa para laki-laki. Karena ototnya tuh ada di situ. Kamu laki-laki harus punya otot dasar panggul yang kuat. Gimana cara nemuinnya? Kalau diraba agak susah memang karena itu letaknya di dalam. Ketika kamu lagi kencing, tiba-tiba pintu kamar mandinya kebuka, apa yang mau lakuin? Nggak mungkin dong kowe nguyo madep ngene terus habis itu ada orang tiba-tiba buka habis itu langsung mau mancur ke karena kamu kaget. Nggak kan, pasti kamu berusaha untuk ngempet itu biar nggak keluar kan, sekuat tenaga, kayak seolah-olah kamu bisa nyedot udara dari luar gitu. Nah itulah senam kegel. Latihannya adalah ketika kamu kencing, anggaplah kencing itu durasinya 10 detik gitu ya. Aku nggak tahu kalian kencing biasanya berapa detik, 5, 10, anggaplah 10. Dalam 10 detik itu kalian bagi per 3 detik. Jadi keluar curt, empet. Ngempetnya tuh yang penanan, jangan empet, aduh mbak nggak bisa masih cerit-cerit, nggak boleh, harus bener-bener stop. Keluarin lagi, tahan lagi, keluarin lagi, tahan lagi. Iya, lakuin itu setiap kalian kencing. Kelebihan dari tips ini adalah kalian bisa lakuin ini di mana aja, nggak harus pas kencing. Jadi nggak pun kencing kalian bisa ngelakuin
ngelakuin itu. Cuman analoginya atau cara otak kalian menerapkan itu lebih susah, karena kalau lagi kencing kan kalian ada yang dirilis, diempatnya tuh bener-bener kerasa ngempet gitu. Kalau nggak ada kencingnya tuh kalian ngempetnya mungkin kurang atau nggak ketemu mbak gitu. Tapi kalau misalnya nggak sambil kencing pun bisa, kalian kelebihannya kalian bisa ngelakuin ini dimanapun, lagi nyetir, lagi bikin kopi, lagi di kamar sendirian, ngapain, apapun situasinya kalian bisa latih otot ini. Lakuin ini 10-15 kali sehari. Kenapa otot ini harus dilatih? Ini tuh kayak handrem di mobil, kayak rem cakram. Jadi kalau nanti pas lagi tempur, ini adalah rem untuk biar kamu nggak keluar cepet-cepet. Hasilnya apa? Kamu punya kendali penuh atas dirimu sendiri. Kamu mau keluar kapan, mau dikeluarin atau enggak. Itu hasil akhirnya nanti. Tips yang berikutnya adalah manajemen napas. Kalau kamu napasnya ngos-ngosan, apalagi dari mulut, buru-buru, ya kamu akan selesai buru-buru juga. Ini hukum alam yang nggak bisa diganggu gugat. Kalau kalian lagi penetrasi, lagi main sama pasangan kalian, jangan pernah napas buru-buru ini. Ini itu biar kalian lebih tenang, detak jantungnya juga nggak terlalu kenceng, dan akhirnya membuat kalian lebih tenang. Kalian bisa ngontrol, nggak terlalu kebawa suasana. Akhirnya kamu bisa tetap rileks di tengah-tengah sensasi yang luar biasa, aduhan. Terus kamu juga harus bisa pengalihan fokus. Ketika kamu lagi di posisi enak-enaknya, apalagi WOT mungkin, atau ini posisi yang kamu suka, tapi kamu belum mau berhenti, tapi udah pengen keluar, coba alihin fokusmu. Alihin fokusmu ke hal-hal yang nggak nyambung sama kegiatanmu hari itu, detik itu. Contoh, kamu mikirin tiba-tiba kamu kebayang guru yang galak banget, males banget buat temuin. Jadi alihin hal-hal yang nggak nyambung sama kegiatanmu saat itu. Tapi dengar, jangan kelamaan mikirin. Itu hanya kayak pengalihan isu sebentar doang, biar kamu nggak terlalu fokus untuk keluar. Karena kalau kamu terlalu lama mikirin hal-hal yang nggak nyambung sama kegiatanmu, kamu malah loyo. Dan akhirnya kamu malas buat lanjut lagi. Karena pengalihan isu atau pengalihan fokus ini dipakai untuk cara cepet dan simple doang, buat sesaat doang, nggak terus kamu pikirin terus-terusan. Tips yang berikutnya, ini warming up. Jadi kalau misalnya kalian nih, para suami istri udah merencanakan, oke, nanti malam kita mau gas tempur nih mbak. Berarti sorenya kalian keluarin dulu. Karena apa? Karena biasanya keluar kedua itu rasanya tidak sesensitif yang pertama. Kalau pertama tuh kan kayak udah ngumpul gitu, udah pengen dikeluarin gitu. Jadi buru-buru, stimulasinya juga lebih cepet, otak kalian ngerespon juga lebih cepet. Kalau yang kedua lebih lama durasinya, nggak terlalu sensitif. Tapi ingat, ini cuma bantuan sementara loh ya teman-teman. Ini bukan solusi jangka panjang. Jangan sampai ini buat jadiin solusi jangka panjang dan akhirnya kamu jadi nggak excited sama istrimu sendiri. Solusi utamanya tetap tadi di senam Kegel, penguatan otot, sama manajemen napas tadi. Ini cuman kayak ya short escape, penyelamat darurat. Intinya teman-teman, kita balik lagi ke kalimat di awal. 80% masalahnya ada di sini. 20%-nya ada di pola hidupmu. Berarti kamu harus memperbaiki pola hidupmu. Olahraganya benar, tidurnya bener, makannya bener, sisanya 80%-nya di sini diperbaikin. Kenapa nafas itu penting? Karena nafas itu mengatur ketenanganmu juga. Kalau kamu anxiety, gampang cemas, gampang panik, nafas itu pengaruh banget. Makin kamu stres, makin kamu takut, makin hal yang kamu takutin terjadi. Betul? Jadi latih remnya itu. Pertama latih fisiknya dulu, makanya tadi harus ada senam-senaman. Terus kedua latih pernafasan, karena kamu bisa ngatur apa ketika kamu udah mulai panik nih, udah mulai bingung, wah udah mau keluar nih mbak, kamu bisa ngerem. Dan kalau kamu latih itu semua setiap hari, sudah pasti durasinya akan lebih lama. Ingat, cewek itu juga butuh kualitasnya, nggak sekedar butuh yang penting keluar atau durasinya. Kalau kamu ngerasa dengan rudalmu kamu kecepatan, pastiin organ-organ lain yang bisa membantu itu bisa memuaskan pasanganmu. Pastiin lidahmu bisa membuat durasi yang cukup panjang, tanganmu juga bisa, bibirmu bisa, semua yang ada di tubuhmu bisa memperpanjang durasi. Itu namanya laki-laki cerdas. Semoga latihan ini, ingat tadi apa, otot dan pernapasan itu yang penting. Kalau yang lain-lainnya itu short escape aja. Semoga latihannya berhasil ya bapak-bapak, jadi biar nggak nyampah di kolom komentarku kalau aku lagi live. Text me later, see you next video.